Do you feel the vibes? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran? Jumpa lagi, bertemu lagi dengan saya, Pak Ica, akan membawakan mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kegiatan belajar 1 mengenai pengadaan sarana dan prasarana. Baik, yang dimaksud dengan pengadaan sarana dan prasarana adalah serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, setiap kantor itu melakukan pengadaan sarana prasarana sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses kerja di kantor. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pengadaan. Kenapa harus ada pengadaan? Jadi dalam sebuah kantor atau instansi itu ada bagian-bagian yang memang mengatur tentang pengadaan sarana prasarana. Jadi bagian inilah yang menyesuaikan barang-barang yang akan diadakan, apa tujuannya. Yang jelas adalah segala sesuatu yang akan diadakan barang ini, tujuan-tujuannya adalah untuk menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapus, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya ada bencana alam, ada kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik perencanaan pengadaan. Ada beberapa karakteristik atau hal-hal yang menjadi sebuah penyebab sehingga ada perencanaan pengadaan. Ciri-ciri perencanaan pengadaan. Yang pertama adalah merupakan proses menetapkan dan memikirkan. Jadi sebelum adanya perencanaan itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Kenapa harus ada pengadaan? Kemudian objek pikir. Objek pikir dalam perencanaan perlengkapan yang memenuhi sarana prasarana kantor yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan perencanaan perlengkapan adalah efektivitas dan efisiensi. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan, efektif dan efisien. Kenapa pengadaan barang-barang tersebut harus dilaksanakan? Kemudian prinsip pengadaan yang pertama adalah efisien, kemudian efektif, terbuka, transparan, adil, dan akuntabel. Jadi keenam prinsip ini harus ada dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor. Efisien, efektif itu harus sesuai dengan kebutuhan, tidak membuang-buang, tidak melebih-lebihkan. Kemudian terbuka, kita harus mengecek apa-apa yang dibutuhkan. Kemudian transparan, semua pihak harus tahu. Kemudian adil, semua bagian atau bidang harus digantikan barangnya kalau memang harus digantikan. Kemudian akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah cara pengadaan sarana prasarana. Ini cara yang sangat simpel, cara paling sederhana dalam sebuah kantor untuk melakukan pengadaan sarana prasarana. Yang pertama adalah pembelian. Kita akan melakukan pembelian di luar kantor, kemudian produk sendiri. Biasanya ada kantor yang menghasilkan produk sendiri. Buat apa dibeli dari luar kalau ada produk sendiri yang kita hasilkan. Kemudian ada hibah. Hibah itu bentuk bantuan yang sifatnya gratis tapi harus dipertanggungjawabkan. Kemudian penyewaan. Penyewaan biasanya perusahaan atau kantor itu melakukan penyewaan dalam jangka waktu yang singkat, misalnya maksimal 1 tahun. Kemudian peminjaman. Jika tidak sanggup untuk melakukan pembelian dan ada yang ingin meminjamkan, ya kenapa tidak kita lakukan peminjaman. Kemudian daur ulang. Daur ulang itu sama halnya dengan kita merepair, memperbaiki kembali sesuatu atau barang yang masih bisa diperbaiki, didaur ulang, ya didaur ulang. Kemudian penukaran. Menukarkan barang yang kita miliki masih bagus, tapi kita akan mengupgrade. Kita bisa menukarkan dengan catatan ya pasti kita menambah karena kita ingin menukar dengan sesuatu yang baru. Kemudian kondisi rehabilitasi, sama tadi dengan daur ulang, kita memperbaiki sesuatu yang masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Itu. Kemudian selanjutnya adalah prosedur pengadaan sarana dan prasarana. Ini prosedur sesuai dengan Permendiknas
nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana. Ini terkait dengan sarana prasarana di sekolah ya. Kita berdasar pada Permendiknas nomor 25 tahun 2007. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan sarana prasarana beserta fungsinya. Kita cek dulu apa kebutuhan sarana tersebut dan fungsinya. Kalau masih dibutuhkan dan masih berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan, ya kita harus adakan. Kemudian mengklasifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan. Kita cek, kita pisahkan sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian menyusun proposal pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan. Kita cek daftar kebutuhan. Kemudian menerima peminjaman dari pihak yang dituju. Jika prosedur itu kita lakukan peminjaman barang. Kemudian setelah ditinjau dan dikunjungi, kantor akan menerima kiriman sarana prasarana ditujukan. Jadi setelah semua prosedur ini, mulai dari menganalisis, mengklasifikasi, menyusun, dan menerima, maka kantor atau sekolah akan menerima sarana prasarana yang diajukan sesuai dengan proposal tadi.